Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man irtafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian mulia dengan manhaj salaf, masih dalam bab seputar syubhat yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah sunnah atau dakwah salaf. Sekarang syubhat yang keenam. Sebagian orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah, mereka berkata orang-orang salafi atau salafiyun, atau yang sering mereka juluki dengan kata wahabi, mereka itu orang-orangnya kasar. Disebutkan oleh Ustadz Yazid di sini, sesungguhnya di antara tujuan dari orang-orang yang bersemangat menempuh manhaj salaf adalah mensucikan jiwa mereka. Nas-nas yang menjelaskan hal itu sangat jelas, tidak tersembunyi, ada dalam Al-Quran, Sunnah, dan athar para sahabat. Lalu apa yang mereka inginkan dari tuduhan bahwa salafi itu orangnya kasar-kasar? Ada yang ternyata setelah dicek-cek, maksudnya adalah ternyata kasar karena suka mengomentari orang-orang yang berbuat kemusyrikan misalnya. Lalu mereka bilang ini kasar. Ya. Ada juga yang mereka mengatakan soalnya apa-apa dilarang. Semuanya dibilang haram. Ternyata itu maksudnya kasar. Ketika apa yang didakwahkan di dalam kajian sunnah atau kajian salaf ternyata bertentangan dengan apa yang biasa mereka kerjakan. Ketika kita bilang tidak boleh ke kuburan, di sana tujuannya untuk minta-minta, cari-cari rezeki, itu bisa syirik nanti. Mereka bilang orang-orangnya kasar, salafi itu suka mengomentari amalan orang. Padahal kita memang mengingatkan kaum muslimin agar tidak jatuh ke dalam kemusyrikan, karena perbuatan syirik itu merugikan mereka. Syirik itu bisa menghapuskan pahala yang mereka sudah kumpulkan selama ini dari ibadah-ibadah mereka. Coba teman-teman, ini logika ya. Di ujung sana ada tawuran. Orang di sana sudah tidak kenal lagi mana kawan mana lawan. Pokoknya lempar panah, tembak senjata, pokoknya kadang senjata tuh nyasar justru ke teman sendiri. Ada teman kita mau ke sana, kita bilang jangan ke sana. Kalau ke sana saya khawatir kamu mati. Pertanyaannya, mengingatkan seperti ini bagus atau tidak? Harusnya yang diingatkan berterima kasih tidak? Berterima kasih. Pergi ke kemusyrikan, pergi ke kuburan, minta-minta di sana jauh lebih parah daripada sekedar kena senjata musuh. Karena kalau cuman kena panah di kepala, tembakan di dada, mati seketika, itu masih bisa dibilang wafat dalam keadaan muslim. Tapi kalau pergi ke kuburan, terus minta-minta di sana, itu bisa statusnya status musyrik. Maka salafi itu mengingatkan, jangan sampai dilakukan. Harusnya yang diingatkan itu berterima kasih, bukan malah melempar tuduhan kasar. Ya, tadi saya juga bilang kadang kita ingatkan mereka, ini Pak, kalau saran saya Bapak berhenti dari pekerjaan ini, karena ini pekerjaannya riba Pak. Saran saya yang seperti ini ditinggalkan, karena yang seperti ini tidak membawa keberkahan. Nah, karena bertentangan dengan duit yang selama ini dicari, nanti kalau ditinggalkan duitnya hilang, baru mereka bilang oh, kasar. Kenapa kok kasar? Apa-apa dilarang. Ini dilarang, itu dilarang. Semua dilarang. Padahal tidak semua dilarang. Yang dilarang kan paling syirik, bid'ah, khurafat, tahayul, hadis palsu, harta haram. Kan? Apa semua? Ada dilarang sholat? Enggak. Apakah Anda dilarang untuk jualan pisang? Tidak. Apakah Anda dilarang untuk misalnya dilarang untuk jualan daging? Tidak. Apakah Anda dilarang mutlak berteman dengan orang kafir atau kerja jadi karyawannya orang kafir? Enggak juga. Tidak semua.
Yang dilarang hanya yang bertentangan dan memang dilarang dalam Islam itu saja. Cuma bagi orang-orang yang tidak siap, mereka bilang kasar. Meskipun saya juga setuju bila kalau ini adalah ada oknum. Oke, kalau oknum. Kalau generalisir, Salafi itu kasar karena melarang orang suka kritik ibadahnya orang. Ini ini saya tolak. Ini yang kita tolak. Tapi kalau Salafi itu ada orang-orang yang tertentu yang kasar, oh iya, memang. Memang dari kita itu ada yang tipikalnya memang kasar, ada. Yang kalau ngomong sama istrinya itu tidak bisa lembut-lembut, ada. Yang kalau ngomong sama temannya tidak bisa lembut-lembut, banyak. Yang kalau ngobrol cenderung lehernya itu uratnya keluar semua, tegang, iya ada. Kalau ngaji sudah lama, kajian sudah lama, tapi kalau ngomong masih ada kata-kata binatangnya, ada. Tapi kan itu apa namanya? Oknum. Apakah kita bisa menyeralisir suatu segelombang orang dengan gara-gara satu individu di dalamnya? Kan tidak bisa. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan dengan apa yang saya bahas ini. Selanjutnya, syubhat ketujuh. Salafiyin itu keras. Kalau tadi kasar, berikutnya ini keras. Ya. Sebenarnya kurang lebih mirip-mirip aja sebenarnya. Kita kalau mau bilang Salafi itu bukan keras, tapi Salafi itu kekeh dan tegas dengan apa yang diyakini. Tapi ada dasar. Melarang bukan tanpa dasar. Kalau ada yang melarang tanpa dasar, mungkin oknum baru belajar, terus semangatnya menggebu-gebu, terus semuanya dilarang. Iya, mungkin ada. Ya. Salafi itu keras dalam dakwah. Saya boleh dikasih catatan dekat situ dulu. Bukan keras, tapi tegas. Bila memang ada dasarnya. Contoh, Salafi itu tegas untuk melarang orang ke kuburan dan minta-minta di sana. Itu bukan keras, tapi tegas. Karena memang dalil menunjukkan tidak boleh kita meminta kepada yang selain Allah. Bukankah begitu? Karena itu, Salafi tegas dalam ini. Tegas melarang yang seperti itu karena itu menjatuhkan mereka ke dalam perbuatan syirik. Salafi memang tegas. Dia kalau bilang itu tidak ada sunnahnya dalam Nabi, ya sudah, dia bilang itu tidak ada sunnahnya. Atau kalau dia mau lebih tegas lagi, dia bilang itu memang bid'ah. Tapi mbok dihalusin sedikit gitu loh, jangan bilang-bilang bid'ah. Kenapa Anda harus alergi dengan kata bid'ah? Siapakah yang pertama kali memperkenalkan kaum muslimin dengan kata bid'ah? Siapa yang pertama kali ngomong? Kenapa kita harus alergi? Wong Nabi yang ngajarin kita. Nabi dulu juga nggak pakai kata-kata tidak diajarkan dalam sunnah saya, ndak. Nabi bilang bid'ah. Nabi menggunakan istilah itu, maka harusnya kita nggak usah alergi. Nah, ketika ada memang perbuatan kaum muslimin yang Nabi dulu kalau mau melakukan gampang bisa, tapi Nabi tidak lakukan, terus di zaman sekarang diingkari oleh Salafi. Kalau ada yang melakukan, mereka bilang ini keras. Padahal bukan keras. Nabi yang bilang jauhi oleh kalian perkara mengada-ngada dalam agama. Nah, Salafi ini tegas dalam itu. Cuman orang bilang bukan tegas, tapi apa? Keras. Ya. Atau dengan kata yang lain, kasar. Kita katakan kepada mereka yang mencela para dai Salafi dengan tuduhan keras. Katanya, penjelasannya. Apa maksudnya keras? Sejauh mana yang dibilang keras itu? Apakah kalian menuduh bahwa para dai Salafi itu bersikap keras karena mengajak manusia kepada tauhid? Mengajak manusia untuk mengikuti sunnah? Melarang manusia dari perbuatan syirik? Memperingatkan mereka tentang bahaya syirik? Mengingatkan manusia tentang bahaya bid'ah? Dosa besar, dosa kecil? Apakah itu yang dimaksud? Bila itu yang dimaksud, maka ketahuilah itu memang disuruh dalam agama kita. Disuruh untuk mengingatkan manusia tentang kewajiban bertauhid dan menjalankan sunnah. Ya. Bukankah Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Bukankah Nabi yang suruh? Kalau Nabi yang suruh, terus sekarang kita mendakwahkan itu, masa kita dibilang keras?
Itu bukan keras, tapi hanya sekadar menyambung lidahnya Nabi di zaman sekarang. Ya. Atau mungkin Anda yang belum siap. Kalau belum siap, bilang, saya belum siap. Ya ini kelemahan saya. Bilang saja begitu. Teman-teman pernah dengar beberapa minggu yang lalu, atau bahkan sudah sering dengar saya bilang gini. Saya dulu ini penggemar musik. Saya pernah ceritakan saya punya koleksi banyak toh. Lengkap dengan tape yang nyala itu harus ngebas. Namanya tape Simba. Orang punya Simba 1, saya Simba 2. Waktu saya belum bisa meninggalkan musik, saya bilang sama orang-orang, males sama kajiannya Ustadz itu, Jafar Umar Thalib itu, musik aja ndak boleh. Mungkin coba saya, ini kan yang penting masih bisa ngaji, sholat 5 waktu. Kadang saya ngomong gitu sama teman-teman di asrama. Ada yang datangi saya, Mufli, kamu kalau mendengarin musik pakai ini no, headphone. Jadi kalau kamu keras-keras di tape Simbamu, keras sekeras-kerasnya di kupingmu aja. Yang ndak suka dengan musikmu, jadi ndak usah dengar. Kenapa sih dilarang? Gitu aja dilarang, keras betul. Saya ngomong gitu. Ya, sampai datang mas-mas yang memang sudah salafi, dan dialah yang pertama kali salafi di asrama. Dia bilang, Muf, kalau kamu memang belum bisa meninggalkan musik, bilang saja, saya belum siap. Bilang, ya Allah, maafkan saya ya Allah, saya ini belum siap. Saya masih suka dengerin ini. Bilang saja begitu. Daripada kamu bilang keras, orang keras, orang keras. Karena orang bukan keras. Orang itu ngasih tahu kamu hadisnya. Sayati qaumun min ummati yastahilul hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang sekelompok umatku ini, satu kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar, alat musik. Ini Nabi yang bilang. Kalau sudah Nabi yang bilang, kamu tidak boleh bilang keras-keras. Bilang saja kamu yang belum siap menjalankannya. Selesai. Ya, nasihat itu masuk memang di kepala saya. Meskipun awalnya nolak, lama-kelamaan, akhirnya saya sadar juga. Ya, bukan mereka yang keras, tapi mereka hanya menyampaikan apa yang diwasiatkan Nabi secara tegas. Saya yang belum siap. Ya. Lanjut, ataukah tuduhan sikap keras itu karena salafin beribadah kepada Allah dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhkan diri dari perkara baru alias bid'ah? Jika yang kalian maksud adalah sikap yang pertama atau perkara pertama, yaitu tauhid, maka kami katakan yang lebih pantas dan lebih layak dituduh keras berarti Nabi, karena Nabi yang mendakwahkan tauhid. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Apa kata yang bisa menggantikan kalimat beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi taghut? Apa istilahnya? Tauhid. Jadi kalau kita menyuruhkan orang jangan syirik, jangan ke kuburan minta-minta, jangan melakukan perbuatan syirik, lalu kalian bilang keras, berarti yang keras ini bukan kita saja, bukan salafi saja, tapi siapa? Semua nabi dan semua rasul. Karena dakwah semua nabi, semua rasul berpusat pada satu kata, yaitu tauhid. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahab berkata, tauhid ini adalah awal dan akhir agama. Ia dakwah Rasul yang pertama dan yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, kata beliau, innaka sata'ti qauman ahlal kitab, qauman ahla kitabin, fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya kamu ini Mu'adz akan datang ke satu kaum nanti di Yaman yang mereka ini kaum ahli kitab. Ajak mereka untuk bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Apa itu maksudnya? Tauhid. Begitu. Bahkan seluruh isi Al-Quran didominasi dengan tauhid. Atau bahkan semuanya tentang tauhid. Tapi meskipun terpecah menjadi ada tentang ahkam, ada tentang peristiwa atau kisah-kisah, dan ada tentang tauhid itu sendiri. Nah, adapun jika yang kalian maksud keras itu ternyata perkara yang kedua, yaitu agar kaum muslimin beribadah dengan dalil, maka yang pertama kali mendakwakannya itu juga Rasul.
Beliau yang nyuruh kita beribadah harus dengan dalil. Ahlussunnah, salafiyun, mereka beribadah kepada Allah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Mereka jauh dari berbuat bid'ah atau mengada-ngada dalam agama. Memang mereka itu tegas, bukan keras terhadap bid'ah. Soalnya Nabi bilang, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-ngada dalam agama, maka tertolak. Tidak diterima ibadahnya. Ini kayak umpama yang tadi tuh teman-teman. Umpama yang ada orang mau pergi, di ujung sana ada bahaya. Justru yang mengingatkannya itu harusnya diucapi terima kasih. Makasih ya, alhamdulillah kamu mengingatkan saya. Kalau enggak, takutnya saya kena bahaya di sana. Apa bahayanya bid'ah? Bahayanya adalah minimal amal Anda nggak diterima, soalnya nggak ada tuntunannya. Ini hadisnya. Jadi kaum muslimin salafi itu mengajak orang untuk mengikuti sunnah, meninggalkan bid'ah. Itu dalam rangka mengingatkan saudara-saudaranya sesama muslim supaya amalannya tidak sia-sia. Itu bukan keras, itu namanya tegas terhadap apa yang Nabi ajarkan. Oke, saya akui bahwa dalam mengajarkan sunnah, menjauhi bid'ah, sebagian oknum salafi ada yang kasar. Betul. Tapi jangan bilang salafinya, tapi bilang apa? Oknum. Apakah kita bisa menghukumi secara general suatu kaum salafi hanya dengan oknum? Tidak adil dong. Sama seperti ada orang Islam tidak pakai jilbab, ya, muslimah tidak pakai jilbab. Apakah semua muslimah jadi jelek? Tidak. Ada orang Islam ngebom di gereja. Apakah berarti semua orang Islam itu teroris? Ada orang Islam kalau ngomong suka keluar nama-nama binatang. Apakah berarti semua orang Islam itu kasar? Jangan mengeneralisir sesuatu dengan part darinya. Cuman segelintirnya saja. Tadi saya bilang memang betul. Ada sebagian dari teman-teman yang mendakwahkan tentang anti bid'ah dengan kasar. Betul. Ada setidaknya 2 kalilah kejadian. Satu di sekitar Surabaya. Satunya lagi di sekitaran Jakarta. Ada acaranya orang yang memang kita bisa kategorikan itu bid'ah. Dilaksanakan mulai dari maghrib sampai setengah 12 belum selesai-selesai. Ada bacaan tertentu yang mereka baca, ada kegiatan tertentu yang mereka lakukan. Ada sebagian teman-teman oknum salafi, karena mungkin semangatnya yang membara, karena pertama dia tinggal di dekat acara sehingga terganggu telinganya, dia sudah nggak tahan juga. Belum lagi ini acaranya acara bid'ah misalnya, ya, maka dia keluar, dia datangi memang lokasi acara tersebut. Dia datangi, kemudian dia bentak-bentak orang di situ. Dia bilang, sampai kapan ini selesainya? Lihat ini sudah jam berapa? Orang-orang yang sedang mengadakan acara itu memang tertegun terus berkata, iya Pak, tunggu sebentar lagi. Lihat ini jam berapa? Begitu dia teriak, syirik semua ini. Maka ada lagi yang bantah. Ustadz, ngomong sama kiainya di depan. Kalau ada yang bilang ini syirik, saya siap mati. Oh ya, akhirnya ribut. Karena mungkin oknum tersebut menegur tidak pada waktu dan tempatnya. Soalnya acara sudah berlangsung. Mungkin bagusnya kalau ditegur, yang ditegur mungkin panitianya. Atau ya nggak pas juga, ya. Karena sudah terlanjur terjadi acaranya. Begitu. Kalau yang di Jakarta itu, yang dia tegur itu apa ya? Intinya itu semua ini yang saya ceritakan ada di YouTube kalau mau cari-cari. Karena pertama kali saya lihat dua-duanya ini di YouTube. Bahkan satu masuk dalam berita nasional. Ya, ada yang dia tegur, terus itu kan bid'ah. Ada yang kamera tersebar sampai berita nasional. Terus saya buka komennya, isinya itu memang wahabi, wahababi, orang-orang sawah. Tahu orang-orang sawah? Salafi wahabi. Gitu isinya. Tapi memang cara itu nggak tepat. Ya, cara seperti itu memang tidak dibenarkan. Karena itu memang cenderung kasar. Ya, menegur orang tidak pada waktu dan tempatnya, tidak hikmah. Apalagi berteriak kepada hadirin itu memang tidak hikmah.
Tapi apakah semua salafi begitu? Ya. Malah, kalau kita mau adil, coba lihat. Seberapa banyak kejadian salafi mengingkari acaranya orang dalam masjid terus teriak-teriak. Dibandingkan dengan ada kajian salafi didatangin orang-orang terus mereka teriak-teriak. Ya. Pernah dengar misalnya Ustadz Firanda mau datang ke sini, tapi kejadiannya nggak di sini, demonya di sono, di Samarinda, karena beliau mau ngisi di sana. Ya, kalau orang Balikpapan cenderung heterogen, jadi orang Balikpapan mah nggak ngurus siapa yang datang. Ya, ketika datang Ustadz Yazid kira-kira tahun 2015 ngisi di Islamic Center, ada oknum datang marah-marah bentak-bentak Ustadz Yazid. Terus datang Ustadz Firanda, orang sudah demonya di depan kantor gubernur. Ustadz Firanda mau ke Aceh, orang sudah demo depan bandara bahkan, supaya begitu landing suruh pulang lagi. Tapi lewat jalan belakang berhasil ngisi 10 menit, 15 menit, karena di luar sana orang sudah teriak-teriak. Akhirnya merangsek masuk, membuat keonaran dalam masjid. Salafi berapa banyak yang melakukan seperti itu? Ya. Berapa banyak kajiannya Ustadz Khalid Basalamah diserbu? Berapa banyak Ustadz Syafiq yang diserbu? Berapa banyak Ustadz Yazid, Ustadz Firanda yang kemudian kajiannya dibubarkan orang? Dibandingkan dengan kejadian ada salafi oknum datang ke masjid terus ngambur maulid Nabi, berapa banyak? Kalau kita mau adil, soal keras dan kasar, malah salafi ini cenderung lebih lembut. Kenapa? Karena bagi mereka ini perbuatan bid'ah, tapi mereka nggak punya kemauan untuk hambur-hambur acaranya orang. Kalau tidak, maka setiap maulid Nabi pasti kita dapat beritanya. Salafi Balikpapan menghambur maulid Nabi di mana? Salafi Samarinda menghambur di mana? Menghambur, ceritanya nanti begitu semua. Tapi ada nggak teman-teman mendapatkan berita-berita demikian? Ya. Lanjut. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini, hadis yang di atas tadi, salah satu kaidah agama yang sangat agung. Salah satu jawamiul kalim, yaitu ucapan yang singkat tapi syarat makna dari Nabi SAW. Karena intinya, setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu ditolak. Artinya teman-teman yang melakukannya minimal capek saja. Nah, misalnya ini ibarat bid'ah ya teman-teman. Ini orang ciptakan minuman botol ini, tinggal buka, krek, terus minum. Ada orang dapat botolan begini, cari palu sama paku. Buat apa pak? Mau dibolongin sini buat tempat minum. Ada yang jalan yang gampang, dapat, masih cari lagi yang susah. Itu namanya berbuat bid'ah. Apa itu? Ngerepotin diri sendiri. Ada teh kotak, sudah ada pipetnya di badannya situ, tinggal cabut sedotannya, tusuk itu lubang aluminiumnya, seruput, begitu gampangnya. Ada orang bilang lagi, ada gunting. Buat apa pak? Ini nah, sayap-sayapnya nih diangkat dulu sedikit nah, tak. Nah, mau cari gunting, mau cari di situ, baru mau minumnya dari situ. Merepotkan diri Anda sendiri sebenarnya. Ada sunnah gampang. Kalau ada amalannya, ada tuntunannya, ikuti. Tidak ada, sudah tinggalkan. Gampangnya kan sunnah. Begitu repotnya orang melakukan bid'ah, mencari yang tidak ada tuntunannya. Ya. Syubhat yang ke-8, salafi itu suka gibah, membicarakan aib orang lain dan mencela para ulama. Ini gampang sekali, gampang jawabnya. Jawabnya itu teman-teman pernah saya sampaikan di sini tentang 6 gibah yang diperbolehkan. Masih ada catatannya? Coba cari-cari lagi. Nabi SAW menggibah. Nah ini. Coba lihat paragraf mungkin halaman berikutnya, halaman keduanya. Yaitu dari Fatimah binti Qais dalam hadis Sahih Muslim. Ada? Yang ada bahasa Arabnya itu.
Ketemu? Oke, apa coba disebutkan? Disebutkan dalam Sahih Muslim hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa Abu Amr bin Hafs mentalaknya dengan talak 3. Kalau sudah talak 3, berarti sudah tidak bisa kembali lagi kepada suami lama sebelum nikah dulu dengan suami baru dan harus pernah jima dulu dengan suami baru, lalu pisah tanpa diatur. Bukan diatur sengaja supaya balik ke suami lama. Oke, Fatimah binti Qais menjalankan masa iddahnya di rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Abdullah bin Maktum itu tidak bisa melihat. Ya, karena Abdullah bin Maktum itu buta. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, "Fa idza ahlalti fa'adhinini." Kalau nanti iddahmu sudah selesai, beritahukan kepadaku. Dia jalani masa iddahnya di rumah siapa tadi? Abdullah bin Ummi Maktum. Fatimah berkata, setelah masa iddahku selesai, aku memberitahukan kepada beliau bahwa ada orang-orang mendatangi dia mau melamar. Kata Fatimah, tatkala masa iddahku selesai, aku beritahukan kepada beliau bahwa ada Muawiyah bin Abi Sufyan datang. Ada Abu Jaham juga datang. Mereka mau melamar saya. Maka Nabi SAW bergibah. Maka Nabi SAW pun menggibahi keduanya. Apa kata beliau? Adapun Abu Jaham, dia ini tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya, suka memukul. Muawiyah itu orangnya miskin, tidak ada hartanya. Menikah saja dengan Usama bin Zaid. Nabi SAW menggibahi siapa? Muawiyah dan Abu Jaham. Tapi, itu dikarenakan ada orang berkonsultasi. Siapa yang konsultasi? Fatimah binti Qais. Kepada siapa, dengan siapa dia akan menikah? Maka Nabi menyarankan nikah dengan Usama bin Zaid. Ini menunjukkan kepada kita, Nabi pun pernah bergibah. Artinya, perhatikan teman-teman. Jika gibah itu haram mutlak, berarti Nabi berdosa. Kok Nabi melakukannya? Karena gibah itu ada 2 model. Ada gibah yang haram, ada gibah yang halal. Gibah yang haram seperti seseorang membongkar aib saudaranya yang sudah dia tutupi. Orang itu sudah taubat dari kesalahannya, lalu masih dibongkar-bongkar juga. Seperti, anggap saja, ada ummahat sekarang, Masya Allah sudah ikut kajian, jilbabnya sudah syar'i, dia sudah cadaran, dulu dianya PSK. Waktu buka cadar, ada yang mengenalinya. Loh, ini kan PSK. Tapi orangnya sudah taubat. Nah, karena ini memang ummahat suka gibah yang lihat ini, gatel lidahnya, risih hatinya kalau nggak ceritain orang dulu, karena mungkin dia hidupnya nggak mapan kalau nggak gibahi ummahat yang lain, maka dia pun ngomong ke sana kemari, tahu nggak, di antara kita ini ada yang mantan PS. Masa? Iya. Anak kasih tahu tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Yang mana? Dibongkarlah. Itu loh. Cantik kan? Memang dia itu dulu dibongkar. Padahal orangnya sudah tobat. Ini ghibah haram, berdosa. Ya. Atau menggibahi yang tidak ada urusannya. Biasanya ini umat lagi. Tahukah? Ustadz Fulan sudah nikah lagi. Oh iya, sama siapa? Sama itu, istrinya yang kedua itu, tahukah? Mantan istrinya si A. Itu tahu nggak? Orang itu gitu kan? Menyebar kemana-mana. Yang tadinya istri pertamanya nggak apa-apa, jadi apa-apa. Yang istrinya tadi tenang-tenang aja, lama-lama nyampe nih, menjalar apinya kemana-mana sampai ke rumah istri pertama. Kasihan banget anti ini ya Allah. Anti ini udah belum bahagia, masih miskin, diduakan lagi. Apa ada Ustadz? Ada, karena suaminya sendiri yang cerita. Dia bilang, saya Ustadz awalnya sama istri anak bahagia-bahagia aja. Istri saya alhamdulillah Ustadz tidak pernah menuntut yang lebih dari kemampuan saya, karena dia tahu saya ini bukan orang berharta. Ketika datang ummahat ke rumah bilang anti ini belum bahagia,
masih belum punya apa-apa. Panas juga hati istri ana. Akhirnya yang tadinya tidak apa-apa sama istri kedua, bahkan sudah dikenalkan dan sudah makan bareng, lihat istri kedua jengkel juga akhirnya lama-lama. Tapi alhamdulillah ada titik di mana istri ana sadar. Lalu ketika datang lagi Ummahat bilang, "Anti ini kasihan ya diduakan, padahal antum belum bahagia." Istri ana langsung bilang, "Anti tahu dari mana saya belum bahagia? Anti hidup bersama saya di sini sehingga tahu saya tidak bahagia." Nah, mantap tuh istrinya yang pertama itu. Ya kan? Ini kok kita lagi gibahin apa ya? Pokoknya, gibah yang seperti itu haram. Kenapa? Karena bisa jadi mengganggu dan merusak rumah tangga orang. Karena bisa jadi orang itu tidak ada apa-apa, cuman gara-gara kita jadi kompor, membara apinya. Maka ini gibah haram. Ada gibah yang halal, jumlahnya 6. Apa saja yang 6 ini, masa kita ulang lagi? Nggak usah lah ya. Teman-teman silahkan buka lagi nih ke belakang. Insya Allah mungkin teman-teman akan dapat di catatannya 6 gibah yang halal. Apa di antara gibah yang halal? Nah, kita buka perkataan Imam Nawawi. Ya. Perkataan Imam Nawawi, kalau di buku saya halaman 440. Kalau antum mungkin buka-buka kira-kira 3 halaman setelahnya. Ada 447 kalau di situ. Ini 440. Di situ halaman berapa? Cetakan-cetakan baru. Silakan aja lihat kata-kata Imam Nawawi. Ada? Kita baca ya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, akan tetapi ghibah dibolehkan untuk tujuan syariat. Hal itu dengan 6 sebab. Berarti ada 6 ghibah yang dibolehkan, kata Imam Nawawi. Sebab yang keempat adalah mengingatkan kaum muslimin dari kejahatan. Dan hal itu dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya adalah mencela orang yang patut dicela dari kalangan perawi hadis, mencela saksi atau para penulis kitab. Hal ini diperbolehkan menurut ijma' para ulama, bahkan wajib dalam rangka menjaga syariat. Di antaranya juga apabila engkau melihat orang-orang yang pura-pura faqih dan selalu mendatangi orang yang fasik dan ahli bid'ah. Di highlight kata-kata Imam Nawawi, yang keempat ghibah yang boleh adalah mengingatkan kaum muslimin dari sebuah kejelekan. Itu ghibah, tapi ghibah yang diperbolehkan, bahkan bisa jadi dituntut di dalam Islam. Contohnya, saya menggibahi dai tertentu di sebulan 2 bulan yang lalu tentang film religi. Kalau seandainya saya ketemu sama beliau lagi nonton bioskop, itu ndak akan saya gibahi. Biar aja, itu kan urusannya dia. Apa urusan saya? Tapi ketika itu tertuang dalam status Facebook ngajak orang, maka saya gibahi dia. Karena ini membahayakan kaum muslimin, menjatuhkan mereka dalam dosa. Kalau misalnya ini ustadznya, misalnya ada ustadz maling, ada ustadz ini misalnya nilep uang yayasan, yayasannya yayasan dia, nggak ada urusannya sama yayasan saya, maka saya biarin aja, kecuali orang datang konsultasi lalu minta solusi, itu beda lagi. Tapi kalau tidak ada urusannya sama saya, tidak ada urusan sama kita, itu perbuatannya dia yang dia tutupi, ya udah, biar nanti Allah yang hukum dia. Bila dia tidak taubat dan tidak kembalikan haknya orang. Tapi ketika sudah bentuknya ngajak-ngajak orang, maka ini bagian dari ibadah untuk mengingatkan kaum muslimin dari kejelekannya. Karena dia ngajakin orang. Parahnya lagi, dia pakai kaidah-kaidah fikih yang kaidahnya benar, tapi penerapannya dipleset-plesetkan, jatuh seolah-olah film religi itu adalah sesuatu yang boleh-boleh aja. Padahal di dalamnya ada banyak maksiatnya. Ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita baca sedikit di halaman penjelasannya ini. Salafi katanya suka gibah. Kita katakan ini dusta. Pertama, gibah itu apa? Yang kedua, menggibahi siapa? Mereka bilang, oh menggibahi ulama. Ulama yang mana? Jangan-jangan bukan ulama, tapi ahli bid'ah ternyata.
Ya. Siapakah yang dimaksud? Mungkin sebagian dai-dai terkenal di Indonesia yang memang followernya jutaan, videonya itu di mana-mana, hashtagnya di media sosial itu memang sangat banyak, menunjukkan bahwa penyebaran dakwahnya beliau memang begitu banyak. Ya, ternyata itu tuh yang diulamakan. Ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan ini. Ulama beneran tidak bakal menggelari dirinya ulama. Ulama gadungan, hobi menjadikan dirinya sebagai ulama. Bagaimana ulama beneran? Contoh, Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau tuh tinggalnya di Riyadh. Pernah suatu hari kunjungan ke Universitas Islam Madinah. Jaraknya kira-kira 1100 kilo, kira-kira ya. Atau 900 kilo. Karena perjalanan kita kalau dari sana, berangkatnya maghrib, sampai di sana itu jelang subuh. Kalau naik bis. Oke? Karena begitu jarak yang jauh, jarang beliau ke sana. Begitu ke sana, Masya Allah dihadiri oleh banyak mahasiswa-mahasiswa. Saking gembiranya mungkin karena datang Syekh, maka MC-nya muji-muji Syekh. Telah datang kepada kita Al-Allamah, Al-Syekh, Al-Faqih, bla bla bla. Dipuji-puji. Salah satu ulama yang kita tunggu-tunggu. Beliau setelah berkesempatan untuk ngambil mic atau berbicara, maka beliau mengatakan, saya ralat dulu. Saya ini hanya penuntut ilmu. Bukan faqih, allamah, bukan. Saya penuntut ilmu. Ini baru ulama beneran. Karena memang asli ulama, kalibernya internasional, levelnya adalah level fatwa, bukan cuma level ceramah. Karya beliau sangat banyak di bidang tulis, di bidang fatwa, bergabung di Lajnah Daimah sejak begitu lama. Ketika dibilang ulama, dia bilang saya cuma penuntut ilmu. Ini baru ulama. Ada yang bukan ulama, ngaku-ngaku ulama. Misalnya ternyata ulama karena ada tendensi ingin mengajak kaum muslimin nyoblos nomor sekian. Terus catut-catut, kami para ulama berkumpul dan berijma. Kami hasil kesepakatan ulama. Ulama itu nggak ada yang bilang dirinya ulama, malu malah. Kalau senang dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3, silakan. Anda nanti kan sudah besar toh, sudah mimpi basah kan, artinya sudah baligh kan. Nanti Anda pilih 1, 2, 3, nyoblos, golput, itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Silakan. Tapi nyatut nama ulama, ternyata ulama ini nggak bisa baca kitab rupanya. Ini bukan ulama. Ya, saya agak geli dengan seorang dai bilang gini. Saya ini waktu kecil, waktu saya sekolah, saya waktu saya masuk pondok, waktu saya kuliah di saya itu, maka orang tua saya itu, maka kalau teman-teman mau jadi ulama, siapa yang dimaksud? Kok geli ya? Kalau kita itu malu. Iya kan? Saya. Setelah menceritakan saya, maka kalau teman-teman ingin menjadi seorang ulama, seolah-olah kita ini nyebut diri sendiri sebagai ulama, dan itu sangat memalukan, sangat menggelikan. Karena para ulama yang beneran, tidak ada yang mau menggelari dirinya ulama. Dibilang ulama jadi mereka yang, kami ini bukan ulama, kami ini cuma penuntut ilmu. Nah, banyak di Indonesia ini orang yang sebenarnya levelnya dai tapi dibilang ulama. Ya, saya aja pernah dibilangin kok di komen, jazakallahu khairan Ustadz Mufli, semoga memperbanyak ulama seperti Ustadz. Memperbanyak ulama. Dan ini bukan ulama. Kalau bilang guru agama boleh. Menjadi ulama Rabbani itu nggak gampang. Anda sudah hafal berapa ribu hadis? Sudah mungkin Al-Quran. Ilmu alat Anda sudah kuasai apa? Ushul fikih, kaidah fikih, mustalah hadis, ilmu tafsir. Seberapa banyak tafsir sudah Anda baca? Jadi ulama itu nggak gampang. Maka kita kalau belum habis itu kita malu-malu, takut-takut. Ya.
Intinya kalau dibilang ghibah, ghibah kalau memang halal ya halal. Kalau memang ghibah ini masuk dalam yang 6 tadi, maka tidak apa-apa. Ya, kita baca lagi setelah nomor 11. Daftar buku-buku itu. Terus ada yang bagian bawah. Dapat? Nomor 11 ini kan ada daftar buku-buku tentang jarh wa ta'dil. Kata penulis, sebagian mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya ada perbedaan antara ilmu jarh wa ta'dil dengan ghibah. Kita jawab bahwa Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan tidak ada bedanya antara mencela perawi penghafal hadis dengan orang yang salah dalam memaknai kitabullah dan sunnah. Semuanya sama, yaitu ghibah kepada mereka adalah ghibah yang halal dalam rangka menjaga syariat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tidak ada ghibah kalau itu terhadap ahli bid'ah. Maksudnya ahli bid'ah penyimpangannya boleh digibahi. Misalnya kita katakan ada seorang fulan, kalaupun disebut namanya sekalipun, si fulan itu pernah menyebarkan di kajiannya bahwa dia bermimpi melihat Nabi, di situ Nabi ngomong hadis kopi. Ya. Itu disebutkan, memang itu ghibah, tapi dalam rangka menjaga syariat, supaya orang nanti tidak menambah ada ibadah baru namanya ibadah minum kopi. Ya. Karena kalau ada ibadah sekecil apapun, kita meyakini Nabi sudah mengajarkan kepada kita sebelum beliau wafat. Begitu ada orang mimpi ketemunya Nabi baru kemarin ini, tiba-tiba muncul ibadah baru. Ya, maka ini menambah syariat setelah Nabi wafat. Kalau ada yang berkata ini syariat baru setelah Nabi wafat, bisa kufur dia. Meskipun orang yang demikian tidak kita bilang kufur, tapi kita bilang ini membawa khurafat. Maka kita gibahi dia, supaya kaum muslimin tidak mengikuti kekhurafatannya. Boleh catat di dekat situ, gibah kepada ahli bid'ah harus sebatas penyimpangannya dan adil. Menggibahi ahli bid'ah sekalipun harus sebatas penyimpangan dan adil. Artinya, jangan menyebutkan yang tidak ada urusannya sama kaum muslimin. Jangan menyebutkan yang itu sudah ranahnya pribadi. Contoh, ustadznya ini ahli bid'ah, punya khurafat, terus kawin cerai. Nah, kawin cerainya tidak usah diomongin. Kenapa? Karena itu bukan urusan kita dalam hal itu, kan urusan dia dengan keluarganya. Misalnya ustadznya ini tadi punya khurafat, terus besok-besok tersebar di media sosial atau di berita nasional bahwa beliau cerai dari istrinya, habis itu nikah lagi dengan perempuan cantik. Nah, itu tidak usah diomongin, tidak ada urusannya sama kita. Yang kita omongin cukup khurafatnya aja. Harus adil, maksudnya jangan menggibah yang tidak ada pada dirinya. Misalnya yang dia khurafati, yang khurafat yang ditelurkan itu mungkin hanya sekedar seputar kopi. Maka kalau kopi, kopi aja, jangan tambahin mochaccino. Jangan bilang, dan dia mengatakan bahwa mochaccino itu, padahal dia nggak pernah ngomong begitu. Yang dia omongin kopi, maka antum jangan nambah-nambah juga. Ya. Jadi menggibahi kesesatan seseorang sebatas kesesatannya, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Saya pernah mendengar ada rekaman, ya, ketika ada seorang ustadz mentahdir sebuah penyimpangan, tapi qadarullah agak berlebihan, sehingga urusan dia ini punya 2 istri, istri yang satu diceraikan, yang satu tuh diterlantarkan, dia itu condong sebelah, nanti di hari kiamat dia akan jalan dalam keadaan berat sebelah badannya, karena istri yang satu itu tidak usah diomongin. Kenapa? Kita kan tidak pernah tahu juga. Jangan-jangan itu cuma katanya orang. Maka yang seperti itu tidak usah diceritakan. Ceritakan penyimpangannya aja. Apa penyimpangannya? Oh, dia itu adalah ustadz kuburan yang suka mengajak kaum muslimin di hari tertentu, pada tahun tertentu, ada bulan tertentu, suka mengajak kaum muslimin sama-sama datang ke kuburan, membawa uang-uang sesajen, dan kemudian meminta rezeki di situ.
Itu aja cukup. Apalagi nanti dikait-kaitan dengan anaknya, ndak usah. Ada seorang Masya Allah da'i terkenal, tapi dia punya banyak penyimpangan. Qadarullah begitu. Anaknya itu misalnya jadi artis. Satu perempuan ndak pakai hijab, maka ndak usah bilang, nah ini contoh, ini kan menunjukkan penyimpangannya. Buktinya anaknya nggak pakai hijab, yang satu jadi artis. Yang ndak ada hubungannya juga, karena Nabi Nuh juga anaknya tidak beriman. Nabi Lut istri yang tidak beriman. Apakah nabi-nabinya ini harus disalahkan juga? Ya, jangan, itu nggak ada hubungannya. Urusan keluarganya jangan dikulik-kulik, supaya kita tetap adil dan tidak berlebihan kepada orang yang salah sekalipun. Nah, satu lagi di halaman ada kata-kata sisi kedua. Di bawahnya hadis sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah fasik, membunuhnya adalah kekufuran. Ya. Sisi yang kedua, katanya Salafi itu suka menggibahi ulama. Ulama yang mana? Kalaupun kita misalnya mengkritisi pendapat Imam Syafi'i, kita tetap ta'zim kepada Imam Syafi'i. Sekalipun kita misalnya mengkritik pendapat Imam Syafi'i dalam wudu yang kita tidak sepakat, kita tidak pernah merendahkan Imam Syafi'i sebagai Imam Syafi'inya. Kita tidak sepakat dengan pendapat beliau, tapi tidak pernah merendahkan beliau. Kalau dibilang ini mencela ulama, tidak, itu bukan mencela. Ya, kita menghormati ulama dengan tetap melihat mana yang sesuai dengan dalil, itu yang diikuti. Bukankah ulama yang bersangkutan sendiri yang ngomong, kami ini manusia biasa, pendapat kami bisa benar, bisa salah. Yang benar yang sesuai dalil, yang sesuai dengan sunnah. Yang salah yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang salah buang pendapatku, lempar ke tembok. Ya, maka tidak mengikuti perkataan mereka itu bukan mencela ulama. Ya, itu tetapi beragama dengan ilmiah gitu aja. Kita katakan sesungguhnya ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu selalu memutarkan perkataan mereka dengan serampangan sehingga mereka menyamarkannya atas manusia yang tidak dapat membedakan sama sekali. Di antaranya mereka bilang ahlu sunnah mencela ulama. Ya. Apabila kalian maksud dengan kata ulama adalah ulama ahlu sunnah yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, maka ini dusta. Ya. Karena sesungguhnya sikap salafi terhadap ulama-ulama seperti mereka adalah sangat mencintai, menghormati, memuliakan, tidak merendahkan, mendoakan kebaikan, tidak taklid kepada mereka dalam hal yang menyelisih syariat, serta meyakini bahwa ijtihad yang ada pada mereka, kalau benar dapat 2 pahala, bila salah dapat 1 pahala. Nah, kemudian Salafi itu mempelajari buku-buku dan kaset-kaset mereka. Jika ada buku-buku mereka dipelajari. Ya. Ini sikapnya Salafi kepada para ulama. Justru inilah cinta yang sesungguhnya. Ya. Adapun saya lompat ke paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf 5 setelahnya. Adapun yang kedua, apabila maksud dari kalian ulama ternyata adalah ulama kalian, yakni para ahli bid'ah yang mencampurkan antara kebenaran kebatilan di hadapan manusia, ternyata mereka ini ulama yang kalian bilang itu ternyata mengajak kepada syirik, bid'ah, maksiat. Ya. Di sini ditulis pemilu dan demokrasi. Mungkin karena beliau lebih condong tidak bisa ikut pemilu. Maka Ahlussunnah Salafiyun tidak mencela mereka menurut makna celaan kalian. Yang benar Salafi hanya menjelaskan, oh ini perbuatan yang salah. Ya. Silakan kalian menamai mereka, yaitu Salafiyun, sesuka hati. Jika kalian menganggapnya sebagai celaan, ya sudah, gimana lagi? Ya, padahal kami ini hanya sekedar mengkritisi yang salah, menjelaskan kepada umat apa yang jangan diikuti. Ya, seperti orang yang sedang berjalan kepada sesuatu yang membahayakan, lalu kita ini cuman sekedar jangan ke sana nanti celaka. Harusnya terima kasih.
bukan malah dicaci dan dimaki. Azan? 6 gibah yang boleh apa aja? 1. Apa? 6 gibah yang boleh apa aja? Coba saya sebutkan secara apa yang diingatan ya. 1, menjelaskan penyimpangan tadi, sebagaimana yang kita bahas. 2, menggibahi mujahir, yaitu orang yang nyeritain sendiri kemana-mana kejelekannya. Maka menggibahi dia tidak salah. Misalnya ada orang, ini misalnya tadi yang kasus PSK, sebenarnya Allah sudah tutup aibnya, dia sendiri yang cerita kemana-mana, saya ini dulu, saya ini dulu, saya ini dulu. Maka itu jadinya nggak ada gibah yang salah buat dirinya, karena dia sendiri yang menceritakannya. Yang ketiga, menggibahi seseorang apabila memang ada yang berkonsultasi, sementara kita bisa menjadi tempat untuk memberikan solusi. Contohnya Nabi tadi menggibahi Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan karena ada yang konsultasi. Ketiga. Yang keempat, menggibahi orang yang punya bahaya. Seperti ada teman kita berteman dengan orang yang sebenarnya dia itu pengedar narkoba. Kita ceritakan kepada teman kita gibahi itu orang, jangan didekati karena dia itu pengedar narkoba. Kamu jangan berteman sama Fulana itu, karena Fulana itu terkenal suka ngutang sana sini nggak pernah bayar. Ini gibah. Yang keempat. Yang kelima, ada yang tahu? Berapa sudah yang saya sebut tadi? Hah? 4 apa 5 tadi ya? Terus menggibahi bukan menggibahi orang, tapi bukan bermaksud menghina, melainkan hanya menciri-cirikan. Seperti itu loh, dipanggil sama Pak Anu, Pak yang mana? Bapak yang itu loh, yang di depan, yang mana sih? Itulah yang botak. Nah, dia tidak bermaksud menghina, tapi hanya menciri-cirikan. Yang penting setelah menyebut ciri-cirinya jangan ketawa, gitu kan? Karena kalau ketawa berarti kayak ngejek. Nah. Terus yang keenam, apa tadi ya? Sudah lewat di lintasan pikiran saya. Ada yang tahu yang keenam apa tadi? Yang belum saya sebut. Boleh mengadukan kezaliman atau seseorang menjadi saksi. Misalnya ada pencurian gitu, ini saksinya. Nah, dia menceritakan, oh ya waktu itu saya melihat si ini mencuri memang karena gini-gini. Dia jadi saksi. Boleh. Kalau mengadukan kezaliman itu berarti temannya yang jadi tempat konsultasi. Misalnya seorang istri suka dipukulin oleh suaminya, padahal suaminya pembaca ustadz. Atau suaminya ini imam masjid. Nah, suaminya bingung si istrinya mau ngadu kemana lagi. Akhirnya dia ngadu kepada ustadz yang lain. Saya ini ustadz, wajah saya sudah biru-biru, lebam-lebam. Saya tiap hari dipukul suami saya. Yang suami saya ini adalah orangnya ustadz. Oh ya, ustadznya jengkel, panggil, ditahzir. Nah, ini dalam rangka mengadukan kezaliman, sedangkan ustadznya ini tempat yang mungkin dia anggap cocok untuk dijadikan tempat konsultasi. Catatan, yang seperti itu tidak semua orang. Kalau kita mau ngadu sesuatu yang mungkin kita butuh solusi, itu tidak semua orang kita ceritakan. Hanya bercerita kepada orang-orang yang sekira-kiranya mampu menjadi jembatan solusinya. Ya, adapun curhat di media sosial, maka itu hanya jadi bahan ketawaan orang. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.